sore untuk yang ke Indonesia bagian timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, Ibu Diah Mualini, eh, Bapak Muji Santosa, yang telah memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk memandu acara dokumen pengadaan di desa, model dokumen pengadaan di desa. Ya, pengadaan barang jasa di desa. Eh, Terima kasih pada teman-teman peserta MSTC yang mau menyempatkan waktunya untuk mengupgrade ilmu walaupun ini dari libur, tetap mengikuti acara MSTC. Semoga acara pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bu Diah Muharini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu nanti selama 45 menit ke depan, Ibu narasumber Bu Diah Muarini akan menyampaikan materi eh, tentang pengadaan barang jasa di desa. Selanjutnya nanti sesi kedua akan dibuka tanya jawab. Selama materi berlangsung, Bapak Ibu mohon untuk menyimak. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa resen atau disampaikan di kolom chat. Daftar absensi dan kehadiran nanti akan di-share setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi, Bapak Ibu, sebelum acara siang hari ini kita mulai, mungkin saya bacakan sekilas tentang narasumber pada siang hari ini. Nama Ibu Diah Muharini, SSTP MSI. Beliau adalah senior saya di fungsional pengadaan barang jasa karena beliaunya sudah terlibat di pengadaan sejak 2011 bahkan 2020 jadi baik jadi pejabat pengadaan maupun jadi Pokja. Di tahun 2019 menjadi PPK juga sebagai Kepala LKPP di tahun 2000 Kepala UKPPJ Kabupaten Magetan di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Eh, Beliau juga sebagai Probity Advisor LKPP, juga mempunyai beberapa sertifikat eh, BNSP yaitu JPOF dan JPSP. Untuk menyikat waktu pada siang hari ini, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai, biar lebih cepat pada Ibu Diah, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ibu Diah, monggo. Ya, terima kasih Mas Rohman sudah memoderasi kegiatan pada siang hari ini. Izin menyapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa sebagai Direktur MSTC. Kemudian terima kasih Mas Rohman juga ya sebagai moderator kegiatan pada hari ini. Dan mohon izin juga ada senior-senior yang yang ada dalam kegiatan kelas khusus ini ya, webinar hari ini. Ada Pak Salman, salam kenal Pak Salman. Kemudian ada Mas Muklis juga. Dan semuanya yang tidak bisa disebutin satu-satu. Hari ini saya diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Pak Muji untuk sebagai pematik diskusi ya gitu ya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa beserta dokumen-dokumennya gitu ya. Jadi karena memang ada
perubahan Perpres 46 ya, perubahan kedua atas Perpres 16 gitu ya, yang semakin mempertegas gitu, semakin mempertegas pengadaan barang jasa desa gitu, yang sebelumnya gitu ya, sebelumnya sebenarnya kalau kita cermati gitu ya, memang ada 3 pasal terkait dengan pengadaan barang jasa desa yang muncul di Perpres 46 ini gitu. Eh, tetapi sebenarnya itu juga sebenarnya sudah ada di Perpres sebelumnya, tetapi tidak dimunculkan secara langsung dengan kata-kata pengadaan barang jasa di desa atau pemerintah desa gitu ya. Eh, karena nanti nanti akan saya coba kita coba sama-sama lihat gitu ya, apa sih apa yang muncul secara tegas di dalam Perpres. Karena kalau sebelumnya lebih ke perlem LKPP-nya ya gitu, tapi nanti kita coba lihat bersama. Oke, saya izin langsung saja ya, Mas Rohman. Saya langsung share screen. Ya, Bu. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Bu, tapi belum full ini. Coba di full lagi, Bu. Ini full ini? Nggak full ya? Di sini masih. Oke, coba saya close dulu, saya full. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke. Jadi nanti kita coba lihat sebenarnya apa saja sih yang berbeda gitu ya. Sebenarnya tidak yang berbeda sih, cuman menegaskan, lebih menegaskan gitu, lebih menegaskan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Rohman. Oke, sebelumnya mungkin saya memberikan sedikit pengantar gitu ya. Jadi pengadaan barang jasa di desa ini sebenarnya kita perlu juga mempelajari karena kebetulan yang hadir di sini pasti para pelaku-pelaku pengadaan yang ada dari UKPBJ gitu ya, dari inspektorat juga, kemudian dari pelaku-pelaku atau eh, penggiat-penggiat pengadaan gitu ya. Mungkin kadang-kadang PBJ desa ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu menarik mungkin dibandingkan kalau kita bicara tentang uh, e-purchasing gitu ya, katalog terutama katalog versi 6 lah gitu ya. Tapi kita perlu juga mempelajari terkait dengan pengadaan barang jasa di desa ini, terutama yang ada di UKPBJ, di Inspektorat. Kenapa? Karena pengadaan barang jasa di desa itu ternyata sangat banyak sekali permasalahan yang dihadapi gitu ya oleh teman-teman kita para pelaku pengadaan di desa gitu. Jadi kalau saya merangkum permasalahan-permasalahan terutama ini yang di inspektorat pasti tahu benar gitu ya, tahu benar permasalahan apa saja yang dihadapi di inspektorat. Kalau di inspektorat di desa. Saya coba merangkum 5 permasalahan besar yang ada di desa gitu terkait dengan pengadaan barang jasa. Yang pertama yaitu terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya pemahaman pelaku PBJ di desa. Jadi biasanya gitu ya keterbatasan SDM karena memang personil yang terbatas gitu ya. Dan kadangkala di desa itu biasanya satu orang gitu ya, misalnya sekretaris desa gitu ya. Sebenarnya kan dia tidak secara langsung ada di pengadaan barang jasa di desa, tetapi biasanya yang lebih dominan itu adalah sekretaris desanya atau kalau biasanya dikenal tuh dengan cari gitu ya. Nah, itu atau mungkin malah justru kepala desanya. Nah, itu yang harus harus sama-sama kita luruskan gitu ya. Siapa sih sebenarnya para pihak dalam pengadaan barang jasa desa yang masing-masing pihak itu punya kewenangan, punya tanggung jawab masing-masing, termasuk tahapan-tahapan proses pengadaan barang jasa di desa tersebut. Itu terkait dengan permasalahan yang pertama. Kemudian ada juga permasalahan terkait dengan dinamika pembangunan desanya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena kita ketahui ya bahwa sebenarnya penggunaan dana desa itu kan cukup besar ya di masing-masing desa hampir 1 M lah rata-rata gitu ya, 1 M kurang atau lebih gitu ya. Nah, itu harus tepat
peruntukannya karena sebenarnya setiap tahun kan ada petunjuknya ya untuk dana desa, penggunaan dana desa itu. Jadi harus tetap memperhatikan SDGs desa, bisa untuk desa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sejahtera, desa sehat, desa pendidikan dan sebagainya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian juga gitu. Kemudian permasalahan lain misalnya adanya keterbatasan pelaku usaha di desa gitu ya. Keterbatasan ini biasanya karena memang ketidaktahuan gitu ya, ketidaktahuan karena sebenarnya pelaku usaha itu kan bisa perorangan maupun badan usaha gitu kan, bahkan sekarang diarahkan kepada BUMDes gitu. Nah, jadi nanti ketika kita paling tidak ketika kita kalau sudah lebih paham sedikit dengan pengadaan barang jasa di desa, kita bisa mendampingi gitu ya, mendampingi atau paling tidak menginformasikan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman pelaku PBJ di desa, bukan pelaku PBJ di desa saja ya, semuanya pemerintah desa terutama itu tidak terkena permasalahan, ya, apalagi sampai ke permasalahan hukum. Kemudian ini yang paling sering sekali dan paling banyak sekali yang kita temukan gitu ya, kami temukan baik di KPBJ maupun di inspektorat, yaitu terkait dengan administrasi pengadaan barang jasa di desa yang belum tertib. Jangankan belum tertib, kadang-kadang belum dibuat. Nah, itu. Nah, ini sepertinya teman-teman PBJ, pelaku pengadaan di desa itu memang perlu mendapatkan tuntunan ya atau pedoman gitu ya. Memang seperti diamanahkan sebenarnya untuk tata kelola pengadaan barang jasa di desa itu kan harusnya memang melalui peraturan kepala daerah gitu. Nah, harapannya di peraturan kepala daerah tersebut diberikan juga model dokumen gitu ya, model dokumen yang bisa menjadi pegangan buat teman-teman di desa. Kenapa? Karena mereka kalau cuma sekedar dikasih tahu gitu ya, misalnya contohnya harus misalnya pekerjaannya dengan swakelola gitu ya. Terus apa saja yang harus dipenuhi administrasinya? Itu yang kadang-kadang teman-teman tuh belum tahu gitu, bentuknya seperti apa. Mungkin termasuk juga dengan kalau belanja ke di penyedia gitu ya. Bentuknya pembelian langsung tuh seperti apa gitu. Terus kemudian berita acara negosiasinya itu seperti apa. Nah, ada baiknya gitu Kak dan sebaiknya gitu memang teman-teman di desa itu diberikan model dokumen lah gitu yang menjadi pegangan sehingga mereka tinggal mencontoh gitu loh. Oh, dokumennya yang harus dicukupi ketika kita belanja dengan lelang misalnya itu oh seperti ini sehingga administrasi PBJ desa itu bisa tertib gitu ya tidak serampangan atau memang belum sama sekali dibuat yang nanti itu akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah, itu kemudian nah ini kurangnya pendampingan gitu ya, kurang pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas. Nah, ini juga catatan penting ini ya karena ketika sudah terbatasnya SDM, pemahamannya juga kurang gitu. Nah, ini mungkin peran di sini OPD terkait ya yang leading sektor yang membidangi di sini adalah PMD. Nah, ini punya PR yang harus paling tidak perlu melakukan pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas bagi para pelaku pengadaan barang jasa di desa gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul pada pengadaan barang jasa di desa ini bukan hanya menjadi permasalahan di desa, tetapi juga permasalahan kita, terutama teman-teman yang ada di UKPBJ gitu ya, karena UKPBJ itu adalah Center of Excellence gitu, yang menjadi salah satu bagian atau unit kerja yang punya tugas melakukan pembinaan gitu ya, peningkatan kapasitas kepada teman-teman semua pelaku pengadaan gitu ya. Pelaku pengadaan itu ya termasuk PPK, termasuk PP, bahkan termasuk pelaku pengadaan barang di desa. Seperti itu. Jadi kita paling tidak kita bersama-sama mengupayakan untuk mencarikan solusi gitu ya atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di desa. Nah, kemudian sebelumnya tadi sudah kita sampaikan bahwa beberapa dasar hukum gitu ya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa ini nanti akan akan apa namanya menjadi dasar kita gitu ya. Kenapa sih perlu sekali gitu ya, terutama kenapa tata kelola pengadaan barang jasa itu harus di
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah gitu ya, bisa dari Perbub atau Perwali gitu ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 gitu ya. Nah, itu sudah eh, tentang desa ini ya, tentang desa gitu. Di situ sudah diamanahkan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Kemudian ada PP 11 tahun 2019 yang merupakan pengganti dari PP 43 tahun 2014. Tuh, di pasal 105 gitu ya. Jelas di situ tertulis bahwa PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kemudian ditindaklanjuti di Permendagri 2018 gitu ya, di pasal 52 itu juga secara tegas jelas gitu ya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ desa diatur dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di desa. Jadi sebenarnya kalau tata kelolanya itu semuanya hampir sama gitu ya di peraturan kepala daerah. Yang nanti yang akan berbeda sebenarnya biasanya adalah di batasan nilai gitu ya, di batasan nilai. Jadi memang harus dilihat dari kondisi daerah setempat gitu. Jadi mungkin bisa berbeda antara di Kabupaten Jombang misalnya gitu ya, batasan nilai untuk pengadaan dengan penyedia berbeda dengan di Papua misalnya gitu ya, karena memang kondisi geografisnya mungkin karena kondisi sosial budaya dan sebagainya. Jadi itu yang nanti akan membedakan. Kemudian nah ini kita masih menggunakan Perka LKPP 12 2019 karena memang turunan dari uh, per peraturan Presiden 46 itu belum keluar, jadi kita masih menggunakan ini dan saya rasa ini pun sebenarnya justru lebih lebih yang lebih menjelaskan tentang pengadaan barang jasa sebelumnya itu ada di Perlem ya, di Perlem LKPP 12 2019 ini gitu. Karena di ini kan Perlem ini kan di turunan dari Perpres 16 2018 gitu ya. Di Perpres 16 itu belum ada, tidak bunyi gitu terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Dia hanya untuk yang khusus gitu ya, pengadaan yang khusus. Dan salah satunya adalah PBJ di desa. Kemudian keluarlah di Perka LKPP 12 2019 ini. Nah, kemudian di Perpres Perpres 12 pun juga tidak muncul gitu tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, baru ditegaskan muncul gitu ya, muncul terkait dengan pengadaan barang jasa di desa itu di Perpres 46 gitu ya. Tapi kita sambil menunggu apakah nanti perkanya pasti akan ada penyempurnaan gitu ya atau perubahan, nanti kita tunggu. Tapi karena sampai sekarang masih belum ada Perlem LKPP yang terbaru, maka kita masih menggunakan Perlem LKPP 12 tahun 2019. Tapi itu pun sebenarnya sudah cukup jelas dan sudah sangat detail menjelaskan tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, nanti pokok-pokok PBJ desa, pokok-pokok PBJ di desa itu kan sudah masuk di Perpres gitu ya. Nah, itu ada 3 pasal gitu ya. Mungkin nanti apa saja yang itu saya akan tunjukkan. Oke, oke, kita lihat ya. Nah, ini perubahan. Nah, perubahan itu pertama ada di ruang lingkup dan definisi gitu ya. Kalau sebelumnya itu pengadaan barang jasa di lingkungan itu hanya KLPD gitu ya, di lingkungan kementerian, lembaga, kemudian perangkat daerah gitu ya. Tapi nah ini ada tambahan lagi yaitu institusi lainnya dan pemerintah desa. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Oh, ternyata sudah masuk lebih tegas gitu ya, lebih tegas bahwa ada pengadaan barang jasa di desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Itu dulu, sekarang ditambah lagi atau APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. APBDes ya, biasanya singkatannya gitu, APBDes. Nah, di sini pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain gitu ya, dibantu pemerintah perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, itu pertama di ruang lingkupnya, ruang lingkup dan definisi. Kemudian ada lagi, nah 3 pasal itu yaitu di pasal
64A, 64B dan 64C. Jadi yang sebelumnya itu tidak ada gitu. Jadi ditegaskan di sini yang pertama gitu ya. Yang pertama, pengadaan barang jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa gitu ya. Nah, jadi tujuannya sama gitu kan. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa gitu. Nah, kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Sebelumnya itu pun sudah kita laksanakan. Artinya ketika kita memilih penyedia gitu ya yang di desa, kita mengutamakan dulu penyedia yang ada di desa. Kalau ada filosofinya itu pemilihan PBJ desa itu nanti juga ada saya di slide saya nanti ya di belakang gitu. Jadi utamakan dulu penyedia yang ada di desa setempat gitu. Karena harapannya dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa diberikan oleh pemerintah pusat itu ya kepada desa itu sebesar-besarnya untuk pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi desa. Jadi tidak keluar dari desa, jadi belanjanya juga diupayakan kepada penyedia yang ada di desa setempat. Kalau di Swaklola juga dengan tenaga kerja dari desa setempat. Nah itu. Kemudian ayat selanjutnya pengadaan barang jasa di desa dilakukan melalui swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa, gitu ya. Sama juga ini lebih mempertegas bahwa yang kalau dulu itu bunyinya bunyinya terkait dengan apa swakelola itu mengutamakan gitu ya. Nah, kalau ini malah langsung melalui swakelola, artinya pilihan pertama adalah swakelola. Itu baru ketika nanti swakelola itu tidak bisa dilaksanakan baru dengan penyedia gitu. Nah, kemudian dalam hal pengadaan barang jasa di desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, yang tadi ya, baru pengadaan barang jasa desa itu dilakukan melalui penyedia dengan ketentuan. A. Penyedia merupakan penyedia barang jasa di desa setempat, gitu ya. Nah, kemudian yang B, dalam hal penyedia barang jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui penyedia barang jasa di desa sekitar dalam kabupaten kota yang sama. Nah, itu kan jadi ada urutannya gitu ya, ada urutannya ke penyedia dulu di desa yang ada di setempat, kemudian kalau enggak ada baru kita lebarkan lingkupnya ke mungkin desa sebelah gitu dalam kecamatan yang sama gitu. Kalau misalnya tidak ada lagi baru kita carikan lagi lebih luas di dalam kecamatan itu dalam kabupaten gitu ya. Nanti kalau nggak bisa baru terus meningkat gitu. Jadi upayakan terlebih dahulu mencari penyedia yang ada di desa setempat. Kemudian dalam hal penyedia barang jasa di desa sekitar tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui penyedia lainnya. Nah, gitu ya. Jadi ada paling tidak kita bisa memprioritaskan dulu untuk penyedia yang ada di desa setempat. Nah, kemudian pengadaan barang jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menggunakan produk usaha usaha produk, usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Ini lebih mempertegas ya kalau sebenarnya kan sudah kita lakukan juga seperti itu. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui metode e-purchasing gitu. Nah, di Perpres di Perlem 12 itu juga sudah disampaikan, dijelaskan gitu ya. Nah, dalam hal metode purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum dapat dilaksanakan, pengadaan barang jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak peraturan presiden ini mulai berlaku. Nah, ini ada batasannya. Nanti kita lihat tapi ya, kenapa sampai sekarang belum dilakukan dengan purchasing itu ya, karena beberapa menjadi pertimbangan juga ini ya, karena memang metodenya kan kita belum ya di desa belum. Karena harapannya kembali lagi bahwa pengadaan di desa ini harapannya kan penyedianya yang kita pilih adalah yang ada di desa kita. Dikhawatirkan nanti kalau dengan purchasing sebenarnya kalau metode purchasing kita sekarang ini masih belum ada cara apa ya yang
ketika kita misalnya ngeklik, minta harapannya muncul langsung penyedia yang ada di desa itu. Belum Nah, ada gitu. Jadi filternya. ada filternya gitu loh, Mas. Nah, gitu. Jadi kan seperti itu. Tapi juga nanti kita sambil menunggu perlemnya ya, seperti apa teknisnya, karena ini nanti kaitannya juga dengan sistem informasi rencana umum pengadaan gitu ya. Karena kan kalau kita mau proses purchasing kan lewat sirup. Nah, itu nanti hal-hal yang teknis yang seperti itu kita sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu kesiapan baik itu di purchasingnya gitu, katalognya seperti apa gitu, atau memang nanti tata caranya apakah karena kalau di Perlem 12 itu kan belum secara detail dijelaskan gitu ya. Nanti apakah Perlem turunan dari Perpres 46 ini detail terkait juga dengan purchasing ini kita tunggu karena waktunya kan 2 tahun ini kalau misalnya khawatirnya nanti 2 tahun belum ternyata purchasingnya juga belum siap gitu otomatis kan kita mundur lagi kan gitu ya. Oke itu ya kemudian di selanjutnya di saya juga perlu mengingatkan Mas, selain Perlem 12 gitu ya, selain Perlem 12 kita juga sudah diberikan eh, model dokumen gitu ya yang kita jadikan kita pakai sebagai model dokumen gitu baik yang itu swakelola maupun penyedia itu melalui keputusan Deputi 1 gitu ya, keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang nomor satu tahun 2025 yang baru muncul di 4 Februari 2025 masih baru sekali itu kita diberikan model dokumen PBJ Desa melalui penyedia. Kalau yang swaklola sudah lebih dahulu sebelumnya di tahun sebelumnya di tahun 2024 di keputusan Deputi 1 nomor 2 gitu ya tentang model dokumen swakelola. Jadi swakelola model dokumen swakelola muncul, kemudian 1 tahun kemudian baru muncul juga model dokumen PBJ Desa melalui penyedia. Nanti kita buka sama-sama bisa jadikan contoh gitu ya. Bisa menjadi lampiran dari keputusan kepala daerah yang mungkin masing-masing dari kabupaten kota yang menyusun gitu. Kemudian di pasal 64C ini ya di keputusan di 64C ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa desa sebagaimana dimaksud pada pasal 64A dan 64B diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam peraturan kepala lembaga. Ya berarti kan masih tetap ya berarti tetap berpedoman harus tetap ditindaklanjuti dengan peraturan bupati atau wali kota masing-masing kota sesuai dengan kondisi gitu ya, kondisi sosial ekonomi, geografis dan sebagainya gitu. Kepedoman sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi peraturan mengenai tujuan, kebijakan, kemudian prinsip-prinsip pengadaannya, etika, pelaku, kemudian tahapannya, tahapan pengadaan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan gitu ya. Jadi termasuk juga dengan sumber daya manusia dan kelembagaannya, serta pembinaan dan pengawasan. Jadi, secara ini lebih mendetailkan lagi gitu ya, mendetailkan lagi, tapi sebenarnya di Perlem Perlem 12 pun sebenarnya sudah bahkan sudah diberikan lampiran contoh peraturan bupati atau wali kota gitu ya, yang bisa dipedomani oleh masing-masing daerah. Kemudian juga ada di salah satu penjelasan terkait dengan purchasing gitu ya. Nah, purchasing ini saya ngambil yang di poin B ini. Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi atau institusi, oleh pelaku usaha, orang, kelompok masyarakat gitu ya. Dan nih ada pemerintah desa gitu ya. Ini cuma menjelaskan aja. Jadi istilah PBJ desa, kemudian pemerintah desa, APBDes gitu ya. Itu sudah mulai muncul di Perpres 46 yang sebelumnya tidak ada gitu. Jadi mempertegas kalau dulu munculnya itu ada di Perlem gitu ya, ada di Perlem turunannya Perpres, tetapi sekarang itu sudah muncul langsung di Perpresnya. Walaupun tidak ada perubahan yang berbeda ya gitu ya. Jadi tetap cuman lebih dipertegas tentang pokok-pokok pengadaan barang jasa di desa. Oke, kemudian eh ini merefresh gitu ya, merefresh teman-teman ya. Mungkin kita
jarang membahas tentang PBJ di desa, jadi perlu juga lah sekali-sekali dan kita perlu tahu dulu awalnya mungkin apa sih sebenarnya pengertian PBJ di desa gitu ya. Kita masih berpedoman pada Perlem 12 ya. Jadi PBJ desa adalah kegiatan kita untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa, baik yang dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia. Dan atau ya berarti di swakelola itu bisa swakelola murni gitu ya, bisa dengan penyedia atau bisa penyedia yang mendukung proses swakelola gitu. Kemudian cara pengadaannya ada dua, yaitu bisa dengan swakelola, bisa melalui penyedia. Tapi secara tegas di Perpres 46 tidak lagi bilang mengutamakan, tapi proses pengadaan barang jasa dengan swakelola berarti diutamakan gitu adalah swakelola gitu ya. Jadi penyedia itu ketika swakelola sudah tidak bisa dilakukan. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa dengan dikerjakan sendiri, yaitu pengadaannya mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan semua sumber daya yang ada di desa. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada secara gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi memberikan kesempatan dan partisipasi masyarakat. Artinya ketika kita ada kegiatan gitu ya di desa, utamakan adalah tenaga kerja dari desa tersebut. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada, baru ke desa yang lain kalau memang butuh sebegitu banyak gitu ya. Nah, kemudian pengadaan melalui penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha ini boleh bisa badan usaha maupun bisa orang perorangan. Nah, kalau di desa itu kan banyak tuh orang perorangan gitu ya. Bahkan orang perorangannya itu bahkan belum ada yang punya pajak biasanya gitu ya. Karena memang di desa itu kan kondisinya berbeda-beda ya. Terus kayak misalnya ada penambang pasir gitu ya yang itu atau batu-batu dan sebagainya itu kan mereka kadang-kadang tidak punya NPWP itu pokoknya tidak ada izin usaha. Nanti seperti apa nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian untuk jenis-jenis pengadaannya sama ya dengan pengadaan barang jasa yang ada di APBD atau di APBN, yaitu ada pengadaan barang, kemudian jasa konsultasi, jasa lainnya dan konstruksi. Sama di desa juga sama seperti itu. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian ini kebijakan tadi ya, kebijakan tentang PBJ desa terkait dengan yang perlu kita catat bahwa di PBJ desa ini yang dijadikan poin pentingnya adalah terkait dengan partisipasi masyarakat dan gotong royong gitu ya. Jadi di swakelola ini tanpa ada batasan nilai gitu. Jadi tidak ada batasan nilai ketika swakelola. Jadi contohnya seperti ini ya. Kadangkala pemerintah desa itu juga masih bingung gitu ya untuk membedakan ketika dia ada kegiatan misalnya rabat jalan gitu ya, rabat jalan desa gitu, rabat jalan utama di desa. Nah, itu nih dapat nilainya 300 juta gitu ya. Nah, ketika mereka itu ketika ditanya dari inspektorat lah misalnya ya, ditanya oleh pengawas, ditanya. Nah, ini kenapa tidak dilakukan lelang gitu ya. Kenapa nggak dilakukan lelang gitu? Karena nilainya 300 juta gitu. Karena kan kalau di atas 200 kan lelang. Mereka belum bisa membedakan antara mana sih pengadaan dengan swakelola, mana dengan penyedia. Nah, padahal sebenarnya rabat jalan itu tadi kan ada RAB-nya ya. Nah, itu ternyata memang nilainya 300, tetapi ada terkait dengan tenaga tenaga kerjanya, kemudian ada bahan materialnya. Nah, yang jadi ke penyedia itu adalah materialnya, gitu ya. Karena material itu kan tidak mungkin bisa diswakelolakan. Misalnya mau beli semen, kan semen kan tidak dihasilkan langsung oleh masyarakat, gitu, tapi beli ke toko misalnya. Nah, yang dilihat nanti ketika proses pengadaan dengan penyedianya adalah nilai pengadaan untuk materialnya itu berapa, gitu ya. Jadi sesuai dengan
yang ditetapkan misalnya di peraturan bupatinya ya berapa misalnya kalau misalnya di contoh yang di Perlem KPP 12 itu 10 juta itu pembelian langsung sampai dengan 10 juta 10 sampai 200 dengan penawaran di atas 200 dengan baru dilaksanakan dengan lelang lelang ya bahasanya lelang bukan tender. Nah, baru itu yang dilihat. Jadi beli beli materialnya itu berapa nilainya. Nah, seperti itu ya, Mas. Jadi jangan takut. Jadi ketika diperiksa itu lah ini kenapa tidak lelang gitu. Ini kan kegiatannya kegiatan swakelola. Nah, itu yang perlu kita pahamkan juga kepada teman-teman di desa. Dan jika pengadaannya itu tidak dapat dilakukan swakelola, maka utamakan penyedia di desa setempat. Bahkan sekarang memang diarahkan ke BUMDes. Sekarang kan memang pemerintah pusat sedang gencar gitu ya untuk memberikan kesempatan yang luas gitu ya untuk meningkatkan BUMDes BUMDes yang ada di desa termasuk dengan BUMDesma gitu ya eh, badan usaha milik desa gitu. Oke, selanjutnya eh, apa saja terkait dengan swakelola itu memaksimalkan sumber daya ya. Jadi kegiatannya itu termasuk SDM-nya, termasuk sumber daya alamnya, mungkin ada di sana pasir, tambang pasir, kemudian ada tambang batu-batu. Nah, itu yang perlu kita maksimalkan penggunaannya seperti itu. Dan SDM-nya itu masyarakat ya dengan melibatkan secara gotong royong untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa melalui swakelola. Kemudian kalau dengan penyedia, ya ketentuan umumnya gini ya, penyedia itu harus memiliki tempat usaha atau lokasi usaha gitu ya, kecuali kalau tukang ya, kalau tukang kan nggak punya tempat usaha pastinya gitu ya. Nah itu kemudian eh, penyedia ini tadi saya sudah sampaikan bahwa dia bisa berdiri sendiri gitu ya, pengadaannya langsung ke penyedia atau juga bisa mendukung pelaksanaan swakelola. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya berdiri sendiri gitu ya, jadi pengadaan ada di desa ada pengadaan langsung ke penyedia karena tidak bisa diswakelolakan. Misalnya desa akan membeli mobil siaga gitu ya, mobil siaga untuk desa gitu, kayak ambulan lah gitu ya, mobil siaga itu. Nah, itu kan tidak mungkin dilaksanakan dengan swakelola, tapi harus beli ke toko langsung gitu ya, ke dealer kan gitu. Nah, itu berarti pengadaannya langsung ke penyedia. Nah, kalau misalnya yang penyedia yang mendukung swakelola seperti yang saya contohkan tadi, pembelian material pada proses kegiatan talut jalan atau pemavingan dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian nah, tadi karena itu karena karena peraturan tata kelola pengadaan barang jasa itu disampaikan harus disusun gitu ya oleh masing-masing kabupaten kota gitu, maka itu tujuannya adalah untuk bisa memberikan pedoman gitu ya bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengadaan yang dibiayain dengan dana APBDes gitu karena dikhawatirkan kalau misalnya tidak ada tata kelolanya pasti teman-teman atau pemerintah desa itu juga akan bingung gitu ya. Jadi ya nanti tata kelolanya jadi kurang baik gitu ya dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Untuk prinsip-prinsip pengadaan di pemerintah di pengadaan barang jasa desa sama di APBN dan APBD, cuman ada tambahan dua yang berbeda yaitu pemberdayaan masyarakat dan gotong royong gitu ya. Kalau efisien artinya bahwa menggunakan daya dan dana yang minim untuk mencapai kualitas yang maksimal kan gitu ya. Kemudian efektif, efektif juga sesuai dengan kebutuhan dan sasaran untuk pengadaan barang jasanya. Transparan, bisa jelas ketentuannya diketahui oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi tetap harus diumumkan juga gitu. Jadi masyarakat desa paling tidak tahu gitu ya anggaran yang dana desa yang kurang lebih 1 M tadi itu untuk apa saja sih gitu. Nah, itu perlu transparan gitu ya. Kemudian keterbukaan. Jadi terbuka itu dapat diikuti oleh semua penyedia yang ada di desa. Misalnya memang pengadaannya lewat penyedia gitu ya. Pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat ini pengadaan itu sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat dan gotong royong berarti tenaga kerjanya itu ya dari masyarakat. Jadi menyediakan eh,
tenaga kerja dari masyarakat. Kemudian bersaing, adil dan akuntabel berarti persaingannya sehat, terus perlakuannya sama serta dapat dipertanggungjawabkan. Sama ya kalau yang 6 prinsip itu sama gitu ya. 7 prinsip itu sama yang dengan di pengadaan APBD APBN. Tambahannya yang berbeda yaitu pemberdayaan dan gotong royong. Etikanya juga kurang lebih hampir sama gitu ya. Nanti juga paling tidak prinsip dan etika ini harus muncul di dalam peraturan kepala daerah. Bu, Kemudian siapa mau ingatkan saja Bu, kurang ya? 10 menit Bu. Oh ya, oke agak dipercepat karena nanti juga kita akan membahas dokumennya ya. Siap. Cepet banget ya Mas. Iya Bu. Kemudian eh, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa di desa ini tidak sama ya dengan di APBN APBD yang harus ada pokja pemilihan, harus ada PP atau PPK gitu. Kalau di desa tidak ada karena memang dibuat lebih sederhana dan simpel gitu ya, yaitu ada kepala desa, kasih KUR, kemudian ada TPK, masyarakat dan penyedia. Nah, ini langsung saya sampaikan kurang lebih bahwa kewenangannya dari masing-masing pihak ini berbeda-beda gitu ya. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kepala desa, dialah yang nanti akan menetapkan TPK, tim pelaksana kegiatan gitu ya. Kemudian mengumumkan perencanaan pengadaannya gitu serta dia akan menyelesaikan perselisihan apabila terjadi permasalahan antara Kasih KUR dengan TPK. Nah, kemudian kepala desa ini nanti ada di tahap perencanaan gitu ya. Jadi artinya tidak seperti banyak ya sekarang ini ada dominasi gitu ya di salah satu pihak dalam pengadaan barang jasa di desa. Jadi nggak ada tuh istilah eh, tugasnya kasih kaur ini apa, tugasnya TPK itu apa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu turun langsung ya, kalau turun langsung ke desa, permasalahan itu tuh banyak sekali dihadapi gitu ya. Jadi karena tidak tahu karena ketidaktahuan atau memang karena eh, pembagian tugas yang tidak pas gitu ya, tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian selanjutnya kasih KUR gitu ya, kasih KUR kecuali kasih KUR keuangan ya, ini menetapkan dokumen persiapan, kemudian menyampaikan dokumen persiapan yang disusunnya tadi itu kepada TPK, kemudian melakukan pengadaan, menandatangani bukti, mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan gitu, terus menerima hasil pengadaan dari TPK dan selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kegiatan tersebut kepada kepala desa. Jadi ada urutannya ya dari kepala desa ke kasih KUR ke TPK gitu. Nah, kemudian TPK. TPK itu siapa? TPK itu terdiri dari unsur perangkat desa, unsur kewilayahan ya, mungkin bisa di kepala dusun gitu ya. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa itu bisa RT, bisa RW, bisa Karang Taruna, bisa Posyandu dan sebagainya. Dan masyarakat itu sendiri, gitu ya, salah satu masyarakat. Nah, masyarakat yang ada di desa tersebut. Tugasnya melaksanakan swakelola, kemudian menyusun dokumen lelang, melaksanakan lelang, gitu ya, memilih memilih dan menetapkan penyedia. Nah, kemudian setelah dilaksanakan melaporkan gitu ya, melaporkan hasilnya kepada Kasih KUR ya. Jadi urutannya ke Kasih KUR gitu, dikembalikan ke Kasih KUR gitu. Nah, kemudian baru Kasih KUR dikirimkan ke kepala desa. Nah, kemudian pihak selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat ini ada dua, yaitu masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam swakelola dan yang kedua, masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan. Ada dua ya. Jadi yang berpartisipasi langsung dalam swakelola, misalnya dia terlibat dalam proses pembangunan gitu ya, pembangunan jalan, dia sebagai tenaga kerjanya itu bisa, atau dia bisa sebagai TPK misalnya ya, terlibat dalam TPK itu bisa. Kemudian berperan aktif dalam pengawasan. Nah, ini yang kalau di desa ini sangat besar sekali perannya ya. Kadangkala peran masyarakat dalam mengawasi dana desa ini lebih lebih galak daripada inspektorat biasanya gitu ya. Jadi ketika kepala desa gitu ya, ketika usulan nah ya usulan usulan pembangunan gitu yang disampaikan di Musrenbang Des gitu ya atau di RKP Des itu
tidak terlaksana atau dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya ada di situ peran aktif dari pengawasannya masyarakat gitu. Termasuk kalau misalnya proses pembangunannya kurang baik, biasanya biasanya masyarakat itu malah justru lebih lebih galak dalam tanda kutip ya. Nah, seperti itu karena memang peran pengawasan itu juga penting gitu. Karena ini kaitannya dengan ada unsur-unsur politiknya juga ya, karena di desa itu kan kepala desanya kan pilihan kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir pihak yang dari pengadaan barang jasa di desa ini adalah penyedia gitu ya. Untuk syarat-syaratnya tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian selain pihak yang perlu kita tahu adalah alur proses PBJ desa. Sama dengan pengadaan barang jasa di APBN atau APBD gitu, ada prosesnya. Jadi tidak tiba-tiba cuma kita beli barang atau kita bangun gitu itu namanya PBJ desa, enggak. Tetapi ada proses dari tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran, pelaporan dan serah terima. Jadi ada tahapannya dan masing-masing tahapannya itu ada pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk melaksanakannya gitu ya. Di tahap perencanaan ini tadi ya, di tahap Musrenbang Des kan, penyusunan RKP Des itu adalah di tahapnya kepala desa gitu ya. Kemudian di persiapannya itu nanti kan ada dua berarti, persiapan secara swakelola atau persiapan dengan penyedia. Ini adalah kasih KUR yang membidanginya gitu ya. Kemudian di tahap pelaksanaan. Nah, kemudian kan TPK yang melaksanakan, ya kan? Di tahap TPK yang melaksanakan, ini pelaksanaannya bisa dilihat ya nanti apa yang harus dicukupi, dokumen-dokumen apa yang harus dicukupi itu yang harus dilengkapi. Intinya bahwa di tahap pelaksanaan pengadaan TPK itu kalau misalnya di APBD itu seperti pejabat pengadaan atau pokja pemilihan lah gitu ya biar gampang kita membayangkan tugasnya gitu. Nah, kemudian di tahap pembayaran ketika sudah selesai prosesnya pembayarannya pun bisa disesuaikan ya. Misalnya kalau lelang di desa itu bisa mungkin secara termin, bisa sesuai dengan surat perjanjian lah gitu. Bisa juga mungkin setelah selesai semua atau misalnya bulanan atau persentase dan sebagainya itu sesuai dengan ketentuan atau surat perjanjian. Kemudian terkait dengan pelaporan dan serah terima gitu ya. Itu TPK melaporkan ke Kasih KUR menerima, kemudian diperiksa. Kemudian pokoknya segala proses yang dilakukan tetap harus dengan berita acara. Jadi di setiap tahap, di tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, apapun yang dilakukan harus disertai dengan dokumentasi baik itu dokumennya maupun lebih baik lagi kalau ditambahin foto-foto ya. Jadi foto sebelum pelaksanaan kegiatan atau setelah pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi itu lebih lengkap. Kenapa dokumen ini menjadi backup ya? Jadi backup karena kadang-kadang kayak pemeriksaan atau audit itu kan biasanya nggak juga dilaksanakan langsung ya pada tahun itu biasanya 1 tahun setelah atau 2 tahun setelah baru diperiksa ya kalau misalnya pas perangkatnya masih gitu ya atau misalnya kepala desanya masih kalau enggak kan wah itu akan kesulitan sekali. Nah itu jadi selain itu untuk tertib administrasi itu juga sebagai backupnya kita sehingga kalau paling tidak ada permasalahan terkait dengan administrasi yang akan dihadapi. Selanjutnya terkait dengan perencanaan, ini untuk rinciannya nanti mungkin bisa dibaca sendiri gitu ya. Untuk perencanaan, kemudian persiapan gitu kan. Kemudian ada juga tata cara penyusunan RAB dan HPS. Nah, ini yang perlu juga disampaikan kepada teman-teman pelaku pengadaan di desa gitu yang sering kali mereka belum melaksanakan adalah terkait dengan RAB. Jadi sebenarnya RAB itu kan ada dua macam. RAB di tahap perencanaan gitu itu sudah ada gitu ya ketika penyusunan RKP Des dan APBDes itu ya perannya itu kan sudah ada RAB. Jadi RAB ini kan yang di tahap perencanaan ini biasanya itu masih menggunakan standar harga daerah gitu ya. Nah, nanti di tahap persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasih KUR, dia menyusun lagi RAB. Kalau dia swaklola itu RAB, tapi kalau HPS itu dengan penyedia gitu ya. Jadi ada bedanya. Jadi nanti ada kalau secara swaklola RAB-nya ada dua, RAB di tahap perencanaan dan RAB di persiapan pengadaan. Nah, untuk RAB yang di persiapan pengadaan
Kasih Kaur harus melakukan survei harga dulu ya. Jadi memastikan penyusunan RAB-nya itu dengan harga pasar pada waktu setempat. Walaupun tidak bunyi seperti di APBD APBN ya harus 28 hari dan gitu ya. Nah, kalau di desa tapi paling tidak di waktu yang dekat lah gitu ya. Jadi lebih akurat harganya dan sebagainya gitu. Dan itu juga menggunakan harga pasar gitu ya. Jadi memprioritaskan harga pasar di desa setempat gitu. Demikian juga dengan HPS. Kalau dengan pengadaan dengan penyedia namanya HPS. Nah, ini yang seringkali belum dilaksanakan. Jadi cukup kadangkala di desa itu hanya satu RAB saja. RAB perencanaan itu ya dipakai itu untuk RAB proses persiapan untuk pelaksanaan yang akan dikerjakan oleh TPK. Nah, itu nanti perlu diingatkan teman-teman semua. Kemudian di persiapan ini ya, cara menghitung HPS-nya nanti silakan dibaca karena waktunya kok cepet banget ya. Kemudian di tahap pelaksanaan, nah kalau swaklola, jadi TPK, gitu. TPK itu tinggal melaksanakan dari dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasikaur, gitu ya. Nggak usah bingung karena jadwalnya, timeline-nya sudah ada, kemudian kebutuhan materialnya sudah ada di situ. Misalnya memang pekerjaan fisik, gitu ya. Jadi tinggal melaksanakan saja yang untuk TPK-nya. Kemudian dalam pelaksanaan pengadaannya, nah ini yang perlu juga diketahui oleh teman-teman bahwa sebenarnya desa itu bisa dapat dibantu oleh narasumber gitu ya. Kadang-kadang kan memang karena keterbatasan keterbatasan SDM-nya gitu ya. Nah, ini bisa didampingi dari tokoh masyarakat, mungkin ada yang paham gitu ya, ada tokoh masyarakat di sekitar, bisa juga dari dinas teknis gitu ya, dari terutama juga dari dinas PMD, dari UKPBJ gitu ya, mungkin dari akademisi, dari konsultan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi eh, resmi itu loh, maksudnya dapat dibantu bahkan kalau kami mungkin sebagai bisa juga jadi anu ya pertimbangan kami di Magetan itu desa bisa mengajukan pendampingan ke UKPBJ. Jadi kami menugaskan teman-teman fungsional pengadaan untuk mendampingi desa yang membutuhkan pendampingan, terutama untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia yang dilaksanakan dengan lelang gitu ya. Walaupun lelangnya itu kan bukan lelang di LPSE ya, tetapi lelang sederhana yang tetapi karena SDM di desa itu masih bingung lah gitu kayak lelang seperti apa. Mereka membayangkan lelang itu seperti di LPSE kan gitu. Nah, tetap harus kita bantu untuk proses-prosesnya termasuk dengan dokumen-dokumennya. Selanjutnya ini proses swaklola ya. Nah, ini penyedia. Nah, ini tadi saya sampaikan filosofi pemilihan penyedia yang kita utamakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi harapannya dana desa itu tidak keluar dari desa gitu. Yang pertama terkait dengan eh, yang kita utamakan dulu ketika kita butuh barang jasa yang melalui penyedia adalah penyedia dari desa setempat. Ketika desa setempat nggak ada, kita kembangkan terus berkembang terus gitu ya, baru pada maksimal ke penyedia selanjutnya. Nah, ini yang sering juga banyak pertanyaan dari teman-teman desa gitu. Bu, bagaimana kalau kita beli di eh, Shopee atau Tokopedia misalnya, karena harganya lebih murah katanya gitu. Nah, ini yang perlu juga disampaikan bahwa tujuan sebenarnya kan kembali lagi ya bahwa dana desa itu tujuannya untuk pemberdayaan, untuk perkembangan ekonomi masyarakat desa. Jadi sebaiknya tetap belanja di penyedia yang ada di desa. Terus kalau harganya berbeda gimana Bu? Lebih mahal gitu ya. Itu juga mungkin terjadi gitu ya. Jadi tidak apa-apa misalnya antara desa satu dengan desa lain itu terjadi perbedaan karena mungkin memang ada ongkos kirim yang perlu ditambahkan karena kondisi desanya yang cukup jauh misalnya ya, misalnya di pegunungan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berbeda mungkin. Itu pertama. Kalau misalnya dekat berbeda lebih mahal itu bisa dijadikan dasar untuk negosiasi gitu ya. Jadi utamakan dulu penyedia yang ada di lokal, yang ada di desa ini. Jadi perbedaannya antara APBD, APBN dengan desa itu. Kalau di APBN, APBD kita tidak boleh membatasi. Jadi semua boleh gitu ya, tidak boleh kita ngasih tambahan persyaratan penyedia yang boleh mendaftar itu adalah penyedia yang ada di Kabupaten A misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau di desa justru kita harus lebih mengutamakan penyedia yang ada di desa setempat. Itu ya perbedaannya. Kemudian untuk pengadaan barang jasa dengan penyedia ada tiga macam gitu. Yang pertama melalui pembelian langsung gitu ya. Pembelian langsung ini berarti
bisa dilakukan oleh kasih KUR, bisa juga oleh TPK. Dilihat efektivitasnya. Misalnya contoh mau beli laptop aja ya, mau beli laptop, masuk laptop harga 12 juta aja harus tim gitu ya, harus TPK kan tidak efektif gitu. Langsung aja kasih KUR. Jadi boleh gitu ya. Jadi disesuaikan dengan jenis pengadaannya gitu ya. Kemudian langsung beli, lakukan negosiasi. Nah, terus di dalam negosiasi kalau bisa ada dokumentasinya, ada berita acara negosiasinya gitu ya. Nah, kemudian baru proses transaksi. Kalau bisa dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam waktu 2 tahun berturut-turut gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, ini kan kalau penyedianya banyak, tapi kalau misalnya tidak ada penyedianya memang cuma satu yang ada di situ ya berarti tetap pakai penyedia itu tidak apa-apa, gitu ya, tidak masalah. Kemudian yang kedua dengan permintaan penawaran. Nah, untuk batasan nilainya nanti bisa disesuaikan di masing-masing peraturan daerah ya. Kalau di Perlem 12 itu batasannya 10. Tapi kalau nanti kalau saya di Magetan itu 15 gitu ya. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang kedua permintaan penawaran. Permintaan penawaran ini yaitu TPK menawarkan penawar tertulis gitu ya, mengundang itulah, mengundang kepada dua penyedia minimal. Nanti penyedianya itu membalas dengan penawaran gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dua gimana Bu? Kalau tidak ada dua cuma ada satu ya berarti nggak apa-apa juga gitu karena memang cuma ada satu gitu ya. Jadi itu juga perlu. Nah untuk dokumen-dokumennya seperti apa nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Nah kemudian yang ketiga lelang. Lelang ini misalnya di atas 200 ya, misalnya di atas 200. Prosesnya tidak lelang online seperti di APBD, APBN. Jadi tidak lewat RPSE, tapi secara manual pengumumannya misalnya ditempelkan di papan pengumuman desa gitu ya atau di tempat-tempat yang dilihat langsung oleh masyarakat. Prosesnya juga ini jadi kayak kembali ke zaman lelangnya dulu pemerintah ya gitu ya, secara manual gitu kan ya. Kalau Lelang teman-teman yang offline. ya, lelang offline gitu ya. Kalau manual gitu ya Mas ya. Kalau teman-teman yang lama-lama gitu, di Pokja yang lama itu mungkin pernah merasakan gitu ya. Jadi terus pengumuman, kemudian ada pendaftaran gitu ya, pengambilan dokumen lelang. Prosesnya sama. Nah, dan di masing-masing proses ini ada dokumen yang kita perlu susun gitu ya sebagai lampiran dari peraturan kepala daerah untuk dipedomani untuk jadi contoh oleh para pelaku pengadaan di desa. Jadi desa nggak kesulitan lagi bentuknya dokumen pendaftaranku kayak apa misalnya gitu ya terus dokumen evaluasi penawaran tuh kayak apa gitu. Nah ini di tahap lelang ini silahkan Bapak Ibu apabila memang eh, desa membutuhkan pendampingan gitu, mungkin bisa juga dimasukkan di dalam peraturan kepala daerahnya bahwa bisa dibantu dari unsur UKPBJ gitu. Jadi nanti teman-teman fungsional pengadaan barang jasa bisa membantu pengadaan barang jasa di desa. Itu, nah kemudian terkait dengan pelaporan dan serah terima gitu ya, pelaporan dan serah terima dari TPK diserahkan ke Kasih KUR dengan berita acara gitu ya diperiksa. Kemudian dari Kasih KUR juga diserahkan ke kepala desa juga ada ada berita acaranya gitu ya, ada dokumentasinya gitu sampai dengan nanti pembayarannya gitu. Kemudian kalau ada perselisihan yang utama diselesaikan dulu dengan musyawarah untuk mufakat oleh para pihak gitu ya, dipimpin oleh kepala desa gitu. Nah, ini pembinaannya melibatkan Dinas PMD, UKPBJ, kemudian kalau perlu memang perlu berkonsultasi ke LKPP gitu ya. Gini jadi seperti ini. Pengawasan PBJ desa dilaksanakan oleh bupati atau wali kota yang didelegasikan kepada camat. Nah, bila ada hal pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, maka dilaksanakan oleh bupati atau wali kota melalui inspektorat atau APIP gitu. Pengadaan secara elektronik sudah saya sampaikan sekilas tadi. Nanti kita dikasih waktu 2 tahun bentuknya seperti apa gitu ya. Kita masih menunggu perlemnya turunan dari Perpres 46. Apakah bentuknya sama seperti pengadaan di APBN atau PBD, tapi saya rasa itu lebih sederhana ya. Jadi sama juga dengan pengadaan yang dengan pembelian langsung, dengan penawaran dan lelang. Jadi kita tunggu saja karena ini juga memang belum ada dan belum siap gitu ya. Kalau misalnya mau beli di Shopee, beli di Tokopedia itu bukan itu maksudnya, bukan pengadaan secara elektronik itu gitu. Kalau itu kan toko toko online ya. Nah, seperti itu. Itu untuk
teorinya. Nah, ini mungkin saya tutup sebentar sekilas aja ya Mas untuk dokumennya ya. Yap. Secara secara apa namanya? Gampangnya itu sebenarnya bisa lihat di keputusan Deputi satu ya, nomor satu dan nomor dua itu sudah ada. Nah, muncul nggak Mas? Sudah muncul, Bu. Udah muncul ya. Nah, ini yang Sudah. untuk keputusan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh-contohnya. Langsung ada di dokumen, di model dokumen untuk penyedia maupun untuk swakelola. Tapi kalau saya juga sudah punya gitu ya, yang dalam versi Word-nya gitu ya, mungkin bisa jadi aduh lah, jadi apa namanya, jadi sharingan lah gitu ya. Ya, kalau misalnya memang membutuhkan bisa juga pakai seperti itu. Jadi saya sudah siapkan di tahapnya Kepala Desa itu butuh dokumennya apa saja gitu ya. Kalau Kemudian bisa dibagi, Bu. oh iya, insya Allah sudah juga. Terus nanti kasih KUR di tahap persiapan butuh apa saja sih gitu. Dokumen persiapan pengadaan itu berupa apa aja. Misalnya KAK, kemudian butuh RAB-nya seperti apa gitu ya dan sebagainya. Kemudian di TPK, di TPK-nya juga butuh dokumen misalnya di pembelian langsung kan berarti ada dokumen negosiasi ya, ya berita acara lah gitu, berita acara negosiasi gitu. Kemudian di tahap penawaran bentuk suratnya seperti apa gitu nanti mungkin bisa bisa itulah di apa namanya dilihat tapi bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri masing-masing gitu ya. Nah, ini yang model dokumen melalui penyedia, kemudian yang di Nomor keputusan nomor 2 2, ini yang di model swakelola. swakelola gitu. Jadi mungkin itu Mas pas ya waktunya. Kalau Pas. lewat sedikit ya, jadi ada 30 menit mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya terkait dengan pengadaan barang jasa desa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Rohman. Ya, terima kasih, Bu Diah. Materinya sangat jelas sekali dan juga sangat memberikan, bagi saya sangat memberikan pencerahan, Bu. Karena jujur, untuk kami, untuk PPJ di desa itu jarang sekali terlibat. Jadi ini juga satu ilmu yang baru, walaupun secara teori kita bisa baca di keputusan deputi satu ataupun dua, nomor satu atau nomor dua, tapi mungkin secara praktek di lapangan itu satu hal berbeda. Karena kita perlu komunikasi dengan beberapa kepala desa, bahkan kasih tahu di mana masing-masing desa itu juga mempunyai SDM yang berbeda-beda. Dan pasti juga tantangan yang berbeda-beda juga. Betul, betul Eh, sekali Mas Rahman. Apalagi banyak juga yang kasus yang kami sempat kemarin kita hearing itu kadang-kadang antara internalnya desa aja sendiri kadang-kadang juga komunikasinya juga kurang efektif gitu loh. Jadi Hmm, itu juga satu tantangan. Untuk menyingkat waktu, sisi kedua ini kita buka sesi tanya jawab. Ini belum ada yang raise hand, tapi di kolom chat sudah ada yang bertanya Ibu dari Pak Rian Hidayat. oh iya, Apakah Pak Rian Hidayat sudah gabung? Mau menyampaikan langsung atau saya bacakan ini? iya, Hidayat. Mana Apakah Mas? perlu dibuat standar pekerjaan khusus infrastruktur di desa, terutama pekerjaan jalan, jembatan, dan irigasi? Oh ini, Rahmat. Mana sih Mas? Pak Rian Hidayat di kolom chat itu, Bu. Apakah perlu dibuat standar pekerjaan khusus infrastruktur di desa, terutama Oke, pekerjaan jalan, jembatan, dan irigasi? oke. Langsung langsung saya jawab ya. Jadi gini, di desa itu seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya desa itu perlu gitu ya, perlu didampingi oleh narasumber. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Joko Andri ini ya. Siapa yang menyusun RAB jika pekerjaan jalan atau gedung mengingat kompetensi tidak banyak tersedia, gitu kan? Apakah pendamping desa boleh membuat RAB? Nah, gini ya. Ketika kita menyusun RAB, menyusun buat gambar itu terutama untuk pekerjaan konstruksi kan berarti. Ketika kita membuat pekerjaan konstruksi itu kan ada gambar, ada RAB-nya gitu ya, ada spesifikasi teknis yang tidak mungkin atau tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang karena memang ada kompetensinya kan gitu ya. Paling tidak dia sarjana sipil, punya SKT lah paling tidak ya. Nah, itu. Nah, kalau di desa kan ini yang nyusun RAB gitu ya, nyusun RAB ini kan kasih KUR
ya kan? Yang nyusun kan kasih kaur. Nah, seandainya kasih kaur itu tidak memiliki kompetensi itu, bisa didampingi oleh narasumber gitu ya. Bukan bisa, harus didampingi. Artinya memang harus didampingi karena tidak bisa untuk pekerjaan konstruksi itu dikerjakan oleh sembarang orang. Cuman ngawur gitu ya. Misalnya mau bikin paving gitu. Oh, kita butuh pavingnya berapa sepanjang berapa meter misalnya. Itu kan nggak bisa. Kita cuman kira-kira. Oh, nanti kita beli bahannya kira-kira berapa truk gitu aja kan nggak bisa. Tetapi ada perhitungannya. Nah, perhitungan itu dilaksanakan oleh yang punya kompetensi. Cari masyarakat yang ada di desa tersebut misalnya ya, mungkin ada sarjana-sarjana teknik yang ada di desa yang bisa membantu diberikan surat tugas menjadi tenaga ahli lah gitu ya, narasumber gitu ya untuk membantu kasih kaur dalam menyusun RAB gitu ya. Atau kalau misalnya tidak ada, di desa memang tidak ada, bisa mengajukan pendampingan narasumber dari dinas teknis. Bisa ke PU mungkin, bisa ke dinas Perkim mungkin yang memang adalah dinas teknis yang menaungi pekerjaan konstruksi gitu ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi jangan karena kan ketidakbunyi itu memang oh nanti desa harus bikin RAB apa namanya tidak didampingi gitu ya. Pokoknya bikinnya ngawur gitu lah, minta tolong aja sekedarnya misalnya sama yang biasa buat ya jangan seperti itu. Jadi tetap harus dibuatkan surat tugas lah gitu ya, surat tugas sebagai orang yang benar-benar memang punya kompetensi terkait dengan hal tersebut untuk membantu dalam menyusun RAB, nyusun gambar gitu ya, nyusun spesifikasi teknis terutama untuk pekerjaan konstruksi. Nah itu menjawab yang Pak Joko. Terus tadi Pak siapa tadi? Mas Rohmat yang bilang apakah perlu disusun standarisasi ya pekerjaan konstruksi yang seperti apa? Monggo itu ya bisa disusun, tetapi kalau tidak disusun pun gitu ya, kita kan paling tidak tahu lah gitu. Jadi ketika desa harus disampaikan kepada pemerintah desa bahwa ketika memang tidak tidak memiliki kompetensi terkait dengan pekerjaan konstruksi tersebut harus didampingi oleh tenaga ahli gitu. Jangankan di desa ya, di OPD saja yang pengadaan barang jasa APBD, APBN misalnya contohnya kalau Dinkes bangun puskesmas, kan tidak ada tuh teman-teman Dinkes yang kompeten di bidang itu gitu kan di bidang pekerjaan konstruksi kan bisa mengajukan tenaga teknis ke dinas teknis bisa ke PU mungkin, bisa ke Dinas Perkim gitu ya. Jadi eh, bukan hanya desa saja gitu, bahkan di APBN APBD pun seperti itu. Jadi tetap libatkan tenaga ahli yang kompeten yang mendukung proses pengadaan barang jasa kita. Gitu mungkin Mas Rohman. Siap, Ibu. Sangat jelas sekali. Ini ada yang resen, Bu, dari Pak Oke, Andreas Simamora. monggo Pak Andreas. Monggo, Pak Andreas. Terima kasih kesempatannya, Pak Roman. Dulu dia, izin bertanya. Iya Pak Andreas. Pak Andreas dari mana ya? Kenalan dulu, Pak. Dari dari Sulawesi Utara, Pak. Oh, Sulawesi Utara. Oke, monggo, Pak. Pertama, pertanyaan kami, Bu Dia, apakah desa bisa menganggarkan, seperti tadi Ibu Dia ada sampaikan, kegiatan BIMTEK atau juga narasumber dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa tadi, kalau misalnya dikonstruksi. Dan kapankah eh, mengalokasikan perencanaan itu? Seperti kayak kita nggak N-1 atau di tahun berjalan, karena dia mungkin pekerjaan konstruksi yang sederhana. Kemudian kaitan dengan Perpres yang terbaru, Bu Dia, sudah sejauh mana ya kira-kira desa-desa di Indonesia menindaklanjuti atau bereaksi terhadap pengumuman apa pelaksanaan terhadap e-purchasing. Apakah mereka juga harus mengumumkan RUP, Bu Dia? Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, terima Iya, kasih Pak Andreas. terima Langsung ya Mas kasih. Rohman. Monggo, Ibu. Langsung, Bu. Ya, yang pertama, oke. Apakah desa boleh menganggarkan kegiatan BIMTEK? Boleh sekali, gitu ya. Jadi di desa itu kan kegiatannya ada pembangunan, ada pemberdayaan masyarakat, gitu ya, macam-macam ya Pak Andreas ya.
program-program utamanya itu ya kalau di APBDes itu kan seperti itu. Nah, salah satunya adalah untuk peningkatan kapasitas gitu ya. Peningkatan kapasitas jadi bisa gitu. Jadi pemerintah desa itu bisa menganggarkan peningkatan kapasitas kan macam-macam peningkatan kapasitas itu termasuk salah satunya adalah meningkatkan kapasitas terkait pengadaan barang jasa gitu ya. Karena kasih KAUR kan pasti terlibat. Kepala desa ya terlibat, kasih KAUR yang ada misalnya kasih kesejahteraan sosial, kasih pemerintahan gitu atau kasih pemberdayaan, pasti terlibat kan termasuk juga kasih perencanaan dan sebagainya gitu. Nah, itu perlu dibekali. Dibekali apa dengan kegiatan eh, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas gitu. Ya bisa juga nanti melibatkan tokoh masyarakat karena masyarakat juga terlibat sebagai TPK ya kan di unsur kewilayahan gitu ya kepala dusun gitu ya misalnya kemudian lembaga kemasyarakatannya perwakilannya juga bisa gitu jadi silahkan dari dana desa yang ada itu digunakan untuk salah satunya ya untuk kegiatan peningkatan kapasitas nah itu munculkan kegiatan itu ketika musdes ya musdes untuk penyusunan rencana kerja desa gitu jadi ada itu terus apakah bisa juga mendanai apa menganggarkan narasumber bisa sekali gitulah bisa sekali Pak Andreas jadi kapan penyusunannya itu jadi ketika setiap kegiatan di desa itu kan ada tahapannya ya di tahap perencanaan. Jadi ya di tahap perencanaan ketika musyawarah desa itu dimunculkan kegiatan gitu ya. Nah, untuk anggaran-anggaran yang diperlukan, itu kan saran-saran dari masyarakat kan biasanya itu kan seperti itu. Nah, dari pemerintah desa juga bisa kan menyampaikan, oh kita perlu nih menganggarkan untuk bintang, perlu menganggarkan untuk narasumber gitu kan. Jadi memang seharusnya memang harus dianggarkan gitu karena ketidakmampuan istilah karena kompetensi ya lebih bukan ketidakmampuan tapi ke kompetensi gitu ya terutama untuk pekerjaan-pekerjaan fisik itu kan memang membutuhkan kompetensi yang ahli di bidangnya gitu nah itu kita kan nggak bisa kalau misalnya eh, tidak diserahkan kepada ahlinya dan itu mungkin juga bisa dimasukkan dalam RAB Andreas bisa juga dimasukkan di RAB kegiatannya jadi kegiatan misalnya pembangunan jalan atau pembangunan paving RT 5 misalnya gitu. Nah, di dalam RAB-nya itu mungkin butuh honor tenaga tim teknis gitu ya atau mungkin dimasukkan dalam alokasinya tenaga ahli dan sebagainya. Gitu Pak Andreas, itu yang pertama gitu ya. Jadi kapan penyusunannya pada saat perencanaan itu dalam saat penyusunan perencanaan di tahap kita sebelum menyusun RKP dan RAPBDes itu. Kemudian yang kedua, sejauh mana Perpres 46 gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang tadi memang sebenarnya tidak banyak yang berubah gitu ya. Tidak banyak yang berubah. Artinya memang sebelumnya itu ini cuma menegaskan saja. Perpres 46 itu cuma menegaskan gitu. Dia sebelumnya belum muncul. Munculnya itu terkait dengan aturan PBJ desa itu di Perlem 12-nya gitu ya turunannya. Tetapi di Perpres 46 perubahan kedua atas Perpres 16 itu secara langsung disebutkan tentang pengadaan barang jasa desa, tentang pemerintah desa, tentang APBDes gitu ya. Jadi lebih muncul dan terutama terkait dengan purchasing-nya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita juga masih menunggu perlem turunan dari Perpres 46 karena kita punya waktu 2 tahun ya gitu untuk desa Maksimal bisa 2 tahun. iya maksimal 2 tahun untuk melaksanakan purchasing tapi sampai dengan saat ini kan nanti teknisnya seperti apa tadi saya juga jadi juga nanya tuh nanti seperti apa ya kira-kira apakah kita juga harus menayangkan Sirup, sirup ya sirup, kan sirupnya membuat apakah akun kita pelaku punya pengadaan di akun desa. kalau di Inaprok berarti ada akunnya ini seperti apa kita tunggu perpres turunannya ya perlem turunan Belum. perpres gitu seperti apa Pak Andreas nah kalau sebelum perpres kemarin itu kan sebenarnya juga bingung tuh ya maksudnya eh, ya tadi saya bilang bisa nggak nanti difilter gitu ya karena nanti takutnya ketika masuk di purchasing ternyata munculnya kan penyedia kemana-mana padahal nanti jadi kebijakan dana desa itu akhirnya tidak kembali ke desa lagi gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi harapannya nanti apakah pengadaan barang jasa dengan purchasing itu ada apa namanya? Ada anu sendiri gitu ya untuk PBJ desa khusus desa gitu maksudnya lewat situ dan sebagainya nanti kita tunggu aja gitu ya Pak Andres ya karena ini kita juga masih menunggu secara teknis
itu nanti proses e-purchasing desa itu seperti apa gitu ya. Apakah juga nanti teknisnya bagaimana kita tunggu di Perlem terbarunya nanti turunan dari Perpres 46. Gitu Pak Andreas. Siap, saya Izin, rasa sangat izin jelas bertambah, sekali Pak Andreas. Oke, izin monggo, bertambah, Pak Rohman. monggo Bu Pak Dia, Andreas. kalau kaitan dengan transparansi, tadi kan harapannya kalau mereka bisa menaikkan dalam grup, itu kan akan kelihatan. Nah, kalau pada prakteknya PBJ Desa, transparansinya menggunakan media apa ya, Bu? Oh ya, eh, untuk transparansi juga sudah ada sebenarnya ya. Jadi di tahap, kalau tadi ada tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan, kemudian serah terima kan. Nah itu ada di tahap perencanaan Pak. Di tahap perencanaan, salah satu tugasnya dari kepala desa adalah mengumumkan gitu ya, mengumumkan anggaran desanya itu untuk apa saja, untuk kegiatan apa saja gitu. Itu diumumkan di papan pengumuman desa, di tempat-tempat yang bisa terbaca oleh masyarakat gitu. Memang masih secara offline gitu ya, tapi harus wajib diumumkan. Jadi kan sering tuh kalau kita jalan-jalan ke desa kita lihat tuh papan pengumuman besar gitu ya, anggaran desanya. Nah, kalau di tahap pelaksanaan juga perlu dilakukan penayangan atau transparansi mungkin dalam bentuk papan papan apa pekerjaan gitu loh Pak. Nah, itu juga perlu dilakukan agar masyarakat tahu oh ini pembangunan jalan ini nilai anggarannya berapa gitu ya. Jadi di tahap itu juga perlu dikasih papan pengumuman pekerjaan seperti itu. Itu bentuk transparansinya. Kalau secara online-nya belum ada ya Pak, jadi belum tidak diumumkan di kayak kalau kita di sirup gitu ya. Tetapi kalau misalnya selain di papan pengumuman desa, mungkin kalau desa itu punya website gitu ya. Kan sekarang kan sudah canggih nih, desa-desa juga sudah maju kan. Nah, itu juga bisa diumumkan di website. Website. Gitu. Itu Siap, Pak. saya rasa. Makasih. Iya, Siap, Makasih terima Pak kasih Roman. Pak Andreas. Makasih Bu siap Dia. Pak Andreas. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ini Jauh ya ada Pak Andreas ya dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Betul. Ya, ini Bu, di kolom chat ada lagi ini dari Oke. Bu Bu Jati atau Pak Jati ya. Barangkali beliaunya mau menyampaikan langsung. Oke. Apakah Ada ada? Pak Jatinya? Tidak ada ya. Oke, saya bacakan aja Bu kalau gitu Bu. Eh, Oke. bentar. Apakah ada perbedaan prinsip antara swakelola pengadaan barang jasa pemerintah dengan PBJ desa? Karena di PBJ pemerintah ada 4 tipe swakelola. Jadi secara prinsipnya apakah ada perbedaan Bu? Oh iya, terima kasih untuk Pak Jati ya. Pak Jati. Beda sekali Pak Jati. Jadi sangat beda ya antara swakelola PBJ desa dengan swakelola di APBN APBD karena di APBN APBD kan ada 4 tipe dengan dilaksanakan KLPD sendiri, kemudian di tipe 2-nya itu KLPD PD lain, lain, kemudian ya kemudian yang ketiga oleh apa namanya LSM, LSM, Ormas ya, Ormas, kemudian ya, Pokmas gitu ya. Itu Ormas. beda. Karena di situ masih ada pelaku pengadaan ya. Kalau misalnya ada pengadaan barang jasanya di situ ada PP-nya, ada PPK-nya, tetap masih ada gitu. Tapi kalau di desa itu beda. Swaklonanya tidak dibedakan tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dibedakan gitu ya. Tapi langsung dilaksanakan oleh TPK gitu ya, langsung dilaksanakan oleh TPK yang di situ langsung melibatkan masyarakat untuk tenaga kerjanya gitu ya. Kemudian untuk sumber daya alamnya yang ada di desa diutamakan. Nah, misalnya ada terkait dengan tambang pasir, batu, misalnya di desa itu ada, berarti memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa sebesar-besarnya, memanfaatkan yang ada di desa. Kalau misalnya swakelola di desa tidak mampu, baru ke penyedia ya untuk mendukung swakelola tersebut, misalnya untuk beli material dan sebagainya. Jadi sangat berbeda nggih prinsipnya. Di desa itu langsung dilaksanakan oleh TPK. Nggak ada pakai tipe-tipe, cuma satu tipe saja. Jadi satu tipe pelaksanaan pengadaan barang jasa swakelola dilaksanakan oleh TPK yang melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Gitu. Itu Pak Jati. Ada lagi nggak Mas? Lagi Ibu dari Bapak Nasarudin. Kayaknya tadi Pak Nasarudin Oke. hadir ini. Monggo Ya, Pak Nasarudin, barangkali mau menyampaikan langsung.
Kayaknya banyak masih malu-malu nih Bu. Jika di daerah belum Langsung ada ya. Ya, perkada tentang pengadaan barang dan jasa di desa, ya. apakah bisa langsung berdasarkan perlem atau keputusan deputi? Justru perlem dan keputusan deputi itu untuk membantu Petunjuk, gitu ya, untuk petunjuk teknis. mempedomani dalam iya secara teknis untuk ke setiap daerah, kabupaten, kota untuk menyusun peraturan kepala daerah. Ya, di aturannya di Undang-Undang Desa sudah diamanahkan harus disusun lewat perkada. Kemudian di PP 11 juga sudah diamanahkan di pasal 105. Kemudian di Permendagri 20 gitu ya, di pasal 52 juga jelas disampaikan harus disusun lewat perkada. Kemudian di Perka LKPP sendiri gitu ya juga harus disusun, dan di yang terakhir di di Perpres 46 Perpres itu malah 46. balas bunyi kan, langsung bunyi gitu kan, harus di pasal 64C ya, nanti dilihat lagi bahwa pengadaan barang jasa desa harus diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Makanya kalau misalnya sekarang belum ada gitu, monggo mungkin bisa segera disusun. Contohnya sudah ada loh itu di lampiran Perlem 12. Itu bisa diadopsi, istilahnya langsung sudah ada gitu, tinggal nanti menyesuaikan biasanya terkait dengan batasan nilai untuk pengadaan barang jasa yang dengan penyedia gitu ya. Jadi mungkin mau kalau di perlemnya kan dikasih contoh 10 ya, 10 juta gitu ya. Nah, itu nanti disilakan disesuaikan. Jadi Pak Nasarudin monggo nanti bisa diberikan masukan gitu ya, bisa diberikan masukan kepada Dinas PMD karena ini pengampunya Dinas PMD ya. MD. Nanti di Dinas PMD bisa kalau misalnya merasa oh ini pengadaannya kan lebih lebih anunya dengan UKPBJ, nanti bisa sama-sama duduk bersama Dinas PMD, UKPBJ, kemudian inspektorat gitu ya, Bagian hukum. bagian hukum, betul. Gitu ya, mungkin nanti bisa dipimpin sama Pak Sekda atau asisten dua ya. Nah, itu lebih pas lagi untuk membahas, menyusun terkait dengan tata kelola pengadaan barang jasa di desa melalui perkada gitu. Gitu mungkin saran dari saya untuk Pak Nasarudin. Gitu Mas, Oke, kembalikan. ya Bu. Ini dari Pak Asnan Nasution Bu. Apakah bisa dalam menyusun RAB atau HPS dibuat oleh konsultan perancang dan dianggarkan biaya honorarium dari dana desa? Oke, kalau bisa-bisa saja, bisa-bisa saja berarti ini nanti dengan penyedia akhirnya. Gitu, Untuk karena mungkin untuk nyusun RAB-nya dengan penyedia, tapi ya, pelaksanaannya mungkin bisa melalui kalau swaklola. dari ya, jadi ini kalau yang maksudnya Pak Asnan ini sepertinya bolehkah misalnya produknya itu dibuat dari konsultan konsultan perencana gitu kan ya kayaknya. Nah, Ya, itu berarti dengan penyedia. Berarti proses pengadaannya dengan penyedia untuk bikin perencanaannya. Bisa-bisa saja gitu ya. Tapi kan kita kembali lagi, kita kan sebenarnya mengutamakan swaklola ya. Nah, swaklola kok swaklola bisa, tak kita cukup cukup minta bantuan tenaga ahli. Nah, atau si konsultannya ini kita jadikan tenaga ahli, masukkan dalam RAB kita juga bisa. Dalam RAB berarti, Swakelola. Teknis berarti itu ya, jadi bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga masuk di dalam Swakelola. Dia sebagai tim teknis yang membantu kasih kaur dalam menyusun RAB atau HPS gitu, Mas jadi Rohman. paling tidak nanti Yang kalau di penting ada sini tenaga ahlinya gitu loh Mas Rohman. ya ada tenaga ahlinya baik itu perorangan kan tidak masalah. Cuma Iya, betul. Bisa artinya kan perorangan, bisa badan usaha. iya, artinya kan nanti barangkali di draft perkadanya untuk eh, tenaga ahli yang membantu mungkin salah satunya apakah syaratkan cukup lulusan sarjana teknik ataukah harus mempunyai SKA ahli sekian Paling Pak. tidak iya, paling tidak salah Iya, teknik dan punya kompetensi. Karena kompetensi itu kan dibuktikan lewat SKT itu tuh Mas, minimal kan? betul, Iya. betul. Makanya itu karena kan kadang-kadang kalau nggak dijabarkan di peraturan perkada itu kan orang yang anggap sudah ST aja sudah dianggap kompeten kan gitu Bu ya. Jadi mungkin di peraturannya lebih didetailkan. Jadi bisa tadi membantu kasih KAUR untuk menyusun perencanaan, mungkin masuk ke DRAB, tapi mungkin untuk bisa diangkat menjadi bahasa dari tenaga pendamping atau tenaga ahlinya itu salah satunya mempunyai SKK kan gitu lah. Ataukah bagaimana Bu? Sebaiknya maksudnya. Iya, Pengalaman di Magetan?
Kalau di Magetan kita sampai kita SKK Mas. SKK ya. Jadi Ya. iya, jadi kita sampai punya anu lah apa? eh, kita kalau di perkadanya nggak ada sih, nggak bunyi harus harus Ya, apa namanya sajadah teknik terus punya SKT gitu nggak gitu. Tapi kita kembali ketika ini konstruksi ya kita mengadopsi juga dari betul. dari anu ya apa PU ya seperti itu. Siap. Karena eh, ya kemarin memang beda daerah juga beda pemahaman juga beda sudut pandang. Karena Ya, kadang-kadang kalau diatur dan nggak diatur itu kan asalkan berarti dia bisa. merasa mampu walaupun dia lulusan S1 teknik baru lulus terus graduate dianggap sudah mampu kan kadang-kadang di itulah itu yang kadang-kadang termasuk juga nanti kalau di desa mungkin lebih mudah standar pembayaran honornya itu kan juga bisa distandarkan biar antar desa nanti bisa seragam kalau kena audit. Kadang-kadang Iya. kalau enggak itu kan yang repot itu kan yang bayar agak mahal itu. Iya, bisa juga itu jadi masukan dan saran yang dimunculkan di anu ya, perkadanya ya. Ya. Ya, bisa. Yap, ini ada lagi ini dari Pak Rik atau Pak Mil ini, Rik Mil. Yang bisa menjadi penyedia desa apakah dari CV, perseorangan, ataukah masyarakat? Oke. Oke, langsung ya Mas. Bisa Yang Bu, jadi monggo. penyedia di desa bisa CV, bisa perorangan, bisa masyarakat, boleh semuanya. Nah, seperti saya bilang tadi, misalnya masyarakat atau perorangan yang belum punya izin usaha dan sebagainya, bisa cukup dengan surat kebenaran usaha. Contohnya misalnya dia penambang pasir gitu ya, misalnya gitu. Misalnya terus kita beli pasirnya di sana, dia kan nggak punya izin kan, misalnya ya. Nah, itu dia cukup apa menyertakan bikin surat lah gitu kebenaran usaha, namanya siapa, alamatnya di mana, nanti ditandatangan yang ya paling enggak ditandatangani sendiri. Syukur-syukur ada yang apa namanya disahkan ya, apa Diverifikasi, ya? diverifikasi Mengetahui lah kepala ya. desa. Mengetahui misalnya RT apa RW atau kepala desa Kepala malah desa. lebih anu lagi gitu. Jadi ada namanya surat keterangan kebenaran usaha. Contohnya seperti apa ada di nanti di filenya gitu. Silahkan dilihat di keputusan deputi juga ada contohnya. Gitu. Seperti itu. Ya. Ini Jadi yang bisa siapa aja ya, bisa CV, bisa. Tapi perlu diingat lagi ya, ketika ada pekerjaan di desa, utamakan dulu swakelola. Oke, ketika sudah tidak bisa swakelola, baru ke penyedia. Gitu. Jadi jangan belum apa-apa pembangunan jalan langsung mau gampangnya aja langsung ke CPA lah gitu misalnya. Nah, itu jangan gitu ya. Jadi tetap harus dikerjakan dengan swakelola. Penyedianya hanya mendukung swakelola. Kecuali benar-benar nggak bisa gitu ya. Misalnya sudah membangun misalnya jembatan gantung yang memang desa kemungkinan kecil ya kalau bisa melaksanakan gitu ya pekerjaan konstruksi non sederhana gitu yang dianggap nanti kalau misalnya dikerjakan secara swakelola justru akan membahayakan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dengan penyedia. Gitu Mas Rohman. Yap, ini yang terakhir juga dari Pak Andres Ladi. Bu. Apakah adakah desa di Magetan yang selama ini dilidik atau tim sus dari APIP terkait Iya, dana desa? ya pasti ada lah Pak Andrea. Pasti ada itu. Nggak cuma desa ya. OPD Semuanya pasti. juga ada. Iya. Ya, mungkin ini juga bisa jadi sharing ya, gitu ya. Apa sih permasalahannya? Salah satu permasalahannya tadi sudah di awal tadi saya sudah sampaikan ya, macam-macam termasuk administrasinya. Nah, makanya eh, pelaku pengadaan di desa, kepala desa, kasih kaur, di TPK-nya harus dibekali gitu ya. Benar tadi di kolom chat tadi Pak Muji juga menyampaikan gitu ya, dana desa itu cukup besar gitu ya kita punya 7 ribuan 700. desa ya kan yang perlu perlu kita bantu karena mungkin ketidaktahuan mereka, karena kurangnya pemahaman mereka, kurangnya SDM mereka gitu ya. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi jadi lahan kok jadi apa ya? Jadi atensi APH gitu ya. Eh, Sebenarnya itu kan fungsi kontrol ya gitu ya ketika ada yang tidak beres di desa mungkin pelaksanaan pengadaannya terutama pengadaannya lah gitu ya pembangunannya nah itu yang kadangkala
kita juga punya peran besar gitu, terutama yang di PMD, Inspektorat, UKPBJ untuk bisa membantu teman-teman pelaku pengadaan di desa sehingga mereka tidak kena masalah gitu ya. Ya di Magetan itu yang terkena masalah terkait dengan dana desa itu adalah pekerjaan yang tidak ada, tidak real gitu loh Mas. Jadi tidak dilaksanakan, tapi ada SPJ-nya. Nah, itu kan jelas-jelas salah ya kalau itu ya. Nah, kalau itu memang harus ditindak gitu. Nah, kita yang kita khawatirkan yang sebenarnya memang dikerjakan, tetapi karena ketidaktahuan mereka terhadap dokumen saja atau proses yang perlu perlu kita bantu. Jangan sampai karena ketidaktahuan mereka mengakibatkan munculnya permasalahan hukum. Tapi kalau yang kayak tadi itu yang kayak di Magetan anggarannya ada, SPJ-nya ada, tapi pekerjaannya nggak ada. Nah, itu ya memang harus ditindak Kalau gitu. kalau itu sudah niat, Bu. Itu sudah Mensreanya, niat jahat ya kan? Lah iya, iya, itu bahasa hukumnya mensreanya kan itu. Betul ya seperti itu. Itu Pak Andreas. Siap. Jadi Bu, mungkin yang terakhir ya, yang resen ini di Iya. sisi Oh, Mas Cijeruteng, Hendratma Mahendratma. Trenggalek. Monggo, Iya Pak Trenggalek. Hendratma. Iya, Iya. Terima Selamat kasih sore. Mas Rosman. Iya. Selamat sore terima Bu kasih. Didik. Selamat sore Mas Libur-libur. Hendratman. Iya, libur-libur Semangat lembur ya, ini. tetap semangat. Iya. Ini saya mau sedikit apa ya diskusi ya tentang BPJ di desa. Beberapa saat yang lalu itu kan ada pengadaan mobil, pengadaan kendaraan. Ya, Jadi nilainya kan di atas 200 juta. ya, Nah, di Perbup kami kan itu kan masuk kategori lelang. lelang. Iya. Oke. Itu saya kemarin tuh apa ya? Masukan dari saya kepada desa setempat, pada desa itu kan. Jadi desa itu saya suruh untuk menempelkan papan pengumuman lelang. Terus kemudian saya suruh yang kedua saya suruh untuk menyurati dealer untuk memasukkan penawaran. Itu benar atau tidak ya? Terus Ya. yang Oke. yang kedua untuk pengadaan di desa itu kan mengutamakan penyedia setempat. Nah ini pas ada lelang ya. Apakah klausul mengutamakan penyedia setempat itu juga berlaku untuk lelang? Misalnya, oh kalau tidak penyedia setempat otomatis out gitu apa gimana ya? Atau ada kriteria tertentu ya? Terima kasih dua Oke. pertanyaan ya. Iya. Oke, Siap. terima Iya, kasih. terima kasih. Eh, Terima kasih yang pertama terkait dengan pengadaan mobil gitu ya. Bukan hanya mobil sih sebenarnya ya untuk semua Iya. pengadaan yang lelang gitu kan ya. Jadi Iya. pengadaan lelang tuh ada tata caranya, ada prosesnya gitu ya. Nah, yang diproses pengumuman gitu ya, diproses pengumuman itu karena kita memang pengumumannya itu secara manual tidak online gitu kan. Artinya kan mungkin penyedia itu tidak tahu. Nah, makanya kita boleh mengirimkan pemberitahuan gitu kepada tapi jangan ke satu penyedia saja gitu ya. Jadi ke beberapa penyedia untuk menginformasikan bahwa kita ada proses lelang. Lelang. Iya, tapi jangan ke satu penyedia saja Mas Hendratman, Loh. sebisanya Kalau lebih dari satu. untuk mobil kan ke itu ke ATPM Kalau itu. kalau misalnya cuma satu ya, Iya. kalau memang adanya cuma satu ya Iya. ya nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi Iya. sebenarnya tanpa diberitahu pun kita kan tetap paling juga sudah komunikasi kan sebelumnya. Iya. Iya. Iya kan, artinya ketika Iya. kita mau nyusun HPS kan, kalau ini karena dengan penyedia berarti kan nyusun HPS kan kita juga cari informasi dan sebagainya kan gitu. Jadi yang penting tahapan pengumuman itu harus dilalui, harus dilaksanakan. Buktinya ada gitu ya, ada surat pengumumannya jelas, dokumen pengumumannya ada, ditempelkan, difoto. Jadi oh Iya. bener ini ditayangkan dari tanggal segini sampai tanggal segini. Gitu Mas Hendratman. Itu Iya. saran saya. Iya. Yang kedua terkait dengan lelang juga gitu. Iya. Apakah bisa apakah lokasi, berarti kan lokasi penyedia itu juga menjadi penilaian gitu ya. Silahkan. Sebenarnya kalau lelang itu kan sebenarnya dari harga ya, lebih ke harga ya, karena Iya. gimana yang lebih murah gitu kan. Nah, sebenarnya lelang itu kembali lagi itu kan karena offline ya, kan nggak semua tahu gitu. Kalau misalnya keuntungannya penyedia yang ada di desa itu pasti dia lebih tahu duluan. Nah, ketika kan kita itu kan kadang-kadang menginformasikan ke penyedia yang di luar itu karena tidak ada yang daftar kan, Mas? Iya.
Ya kan? Tapi kalau misalnya kita umumkan tempel, ternyata penyedia yang masuk sudah banyak, kan berarti sebenarnya juga nggak perlu lagi kita menginformasikan keluar. Tapi kan Kan itu. desa itu kan tetanggaan gitu, mestinya tahu. Oh, berarti anu Perbatasan. juga ya. Desanya Iya, perbatasan mungkin, Bu. iya, Ya iya, silakan. Berarti artinya kalau ketika sudah lelang itu kan kompetisinya juga berlaku kan, Mas. iya. Jadi It- lebih ke saya menilainya lebih ke kita melihatnya harganya. Tetapi itu kan nanti kalau Oh, misalnya cuma dua kan tetap dilakukan negosiasi. iya, Ya kan? Tetap dilakukan evaluasi kan? Nah, iya, itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan dan sebagainya iya. gitu. Berarti tetap ke itu punya ke prinsip adil dan Tetap prinsip iya, tetap terbuka itu ya, adil dan apa? terbuka dan Iya, iya iya, terbuka. betul. Iya, Kan kompetisi iya, kalau lelang itu. iya, iya, Iya kan? iya, Misal, Tapi Bu, sebenarnya ya kalau saya bilang nanti itu pasti juga tetap mereka itu karena offline ya, tidak online gitu ya. iya, Jadi pasti tetap mereka tuh sudah tahu satu sama lain tuh iya. biasanya. Seperti itu. misal Karena misalkan wilayah, ya dari Apalagi wilayahnya pertanyaan dekat. Hmm. iya, ya dari pertanyaan Pak Endratma tadi, Bu, prinsipnya itu kan mengutamakan pengusaha setempat ya, pengusaha lokal lah Ya, desa. ya, Jadi misalkan karena ini lelang, kebetulan di desa, katalah desa A itu penyediaannya lebih dari 5 yang itu semuanya kita kasih undangan untuk menawar. Terus ternyata ada juga penyedia dari B, dari C. Lah, untuk supaya tetap penyedia lokal, mungkin tadi Pak Endarman bilang tadi kan di dokumen itu kita syaratkan adalah harus penyedia dari desa A. Sehingga desa B, desa C pasti secara kualifikasi dia sudah nggak terpenuhi. Karena kita harusnya kan tetap di desa itu. Apakah tidak melanggar aturan atau boleh gitu loh. Eh, karena ini bentuknya lelang ya. Lelang itu kan lebih ke kompetisi ya. Ya. Tadi ada prinsip adil juga gitu kan. Artinya semua penyedia boleh dan bisa terlibat dalam pengadaan gitu kan. Nah, ketika kita ada di proses pengadaan dengan lelang, artinya itu kan kita mengkompetisikan proses itu. Jadi kalau saya eh, kayaknya ya harusnya terbuka untuk semuanya gitu. Beda dengan ketika kita pembelian langsung gitu ya atau dengan penawaran. Seperti itu, Mas. oke, iya, iya. Siap, ya. Makasih Bu Didi, makasih Ya. Mas Rukman ya. Nah, Siap, siap, siap. Saya rasa sudah jelas sekali dan waktunya juga pas sudah habis, Bu. Mas Mungkin Rohman, mungkin bisa kita dengarkan juga sih masukan dari Pak Pak Muji. Inspektur. Pak Oh iya, siap, Inspektur. siap, betul, Ya, betul. Pak Muji juga bisa, monggo Pak ya Muji Pak atau Muji Pak juga. Iya, Pak mungkin Muklis menggarisbawahi. barangkali, ya barangkali ada saran masukan untuk kami, Pak. Monggo pada Pak Muji atau Pak Muklis. Pak Mulis mungkin nggak punya desa, mungkin Pak Mulis kota deh, inspektur Oh, Kelurahan, kota. Pak. Kelurahan, Pak. kel- Ya, Kelurahan, ya. Pak, adanya gak kelurahan, punya Pak, desa. adanya. Gak punya desa, Pak. Gak punya desa, Gimana? tapi itu masternya PBJ desa itu. Kak, buatan, Pak. Monggo, monggo, Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Mulis. Jadi hari ini kita sibuk dengan apa? Perubahan Perpres 46 ya. Kita harus Ya, mendalami bagaimana preferensi harga, bagaimana penerapan TKDN, bagaimana pengadaan langsung konstruksi, bagaimana investasi dan sebagainya. Ya, kita hari-hari ini akan mengalami sibuk ya Perpres 46. Mungkin kita melupakan desa, padahal desa itu luar biasa, ada 74 ribu desa, ada 69 triliun rupiah. Ini desa perlu perhatian ya. Maka perlu peran kita ya. Peran kita berarti kita harus belajar duluan. Kita minta punya formulir-formulirnya. Kalau nggak punya minta ke Bu Diah ini. Ya siap. sehingga kita siap mendampingi desa ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Diah ini. Terima Sharing kasih. bukan sekedar sharing, tetapi juga ada pengalaman menangani pengadaan dana desa di Kabupaten Magetan. Jadi mungkin silakan nanti rekan-rekan di sini kalau mau apa bertanya lagi dengan Bu Diah bisa lah nanti menghubungi beliau ya. Ya, Hari ini siap Pak Muji. saya memberi apresiasi pada para peserta banyak yang bertanya walaupun ini hari libur ya. Banyak yang bertanya, banyak yang hadir lebih dari 80 saya tadi saya lihat Sabanto. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Diah ya dan pada Pak Roman. Ya, kegiatan ini tentu sangat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua bagaimana merespon dana desa ini. Terima kasih, semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan bisa berlanjut terus. Terima kasih Bu Diah, Pak Roman dan Terima Bapak kasih Ibu. Pak Muji kesempatannya. Ya, kita berjumpa lagi nanti di hari Senin ya. Terima kasih. Wassalam. Siap. Wassalam, Pak.
Monggo, Bu Dia, closing statement sebelum saya tutup. Oke, terima kasih Mas Roman untuk semua peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk sharing-sharingnya gitu ya. Pesan saya bahwa benar yang disampaikan Pak Muji, desa itu kadang-kadang suka terlupakan gitu ya karena PBJ-nya kita lebih konsen kepada katalog dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya desa itu benar-benar membutuhkan perhatian khusus gitu ya. Bukan hanya kebetulan kita juga berkecimpung di pengadaan, bukan hanya kebetulan saya juga pernah di lapangan gitu ya di langsung, tapi kita sebagai mungkin yang ada hadir di sini sebagai UKPBJ, inspektorat, dinas PMD gitu ya, untuk bisa sama-sama membantu gitu ya, mendampingi teman-teman pelaku pengadaan di desa yang mereka benar-benar perlu sekali didampingi sehingga proses pengadaan barang jasa, baik itu prosesnya, dokumennya, tahapannya, dan sebagainya, biar mereka lancar dan tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Terima kasih, Mas Rohmat. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Dia atas ilmunya pada sore hari ini. Kebetulan Bu Dia juga selain bagian ilmu baik teori, Bu Dia juga kayaknya sudah praktisi. Kelihatan banget kalau pengalamannya sangat-sangat membantu Bu, terutama bagi saya sangat junior ini. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang sampai sore ini tentang pengadaan barang jasa di desa bisa bermanfaat. Saya pribadi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muji. Monggo Bapak. ya, terima kasih Pak.